Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi dimensi 3. Dimensi 3 ini kalau dulu kita menyebutnya sebagai bangun ruang. Jadi nanti ada yang namanya kubus, balok, limas, dan prisma. Bedanya dengan yang dulu kita pelajarin, kalau dulu kan kita menghitung volume, luas permukaan, dan lain-lainnya ya. Nah, di dimensi 3 ini yang kita pelajarin itu lebih ke unsur-unsur dimensi 3-nya. Jadi misalnya kayak kubus. Kubus itu kan unsurnya ada titik, ada rusuk, ada bidang. Ada 3 ya. Nah, kita akan mempelajarin hubungan masing-masingnya, misalnya hubungan antara titik dan rusuk, hubungan antara titik dan bidangnya, gitu. Pokoknya hubungan dari unsur-unsur bangun tersebut. Baik, sebelum kita mempelajari dimensi 3-nya, kita akan belajar materi prasyaratnya dulu. Karena ini membahas mengenai unsur-unsur dari bangun ruang itu, maka kita akan membahas tentang unsur-unsurnya dari titik, rusuk, sampai ke bidang. Yang pertama kita bahas kubus ya. Kita akan mencoba menggambar sebuah kubus. Nah, misalnya kita mau menggambar kubus ABCD EFGH. ABCD EFG ini nama kubusnya ya. Jadi di sini kita akan memberi nama sebuah bangun ruang. Misalnya kubus ABCD EFGH. Kalian pasti udah kebayangkan gimana gambarnya kubus. Di sini Ibu akan membahas lagi cara menggambar kubus ya. Silakan kalian ambil penggaris kalian. Yang ada sentiannya ini ya, penggarisnya namanya. Kalau kalian mau menggambar kubus yang baik dan benar, biasanya kalian harus memulai dari bidang depan. Tahu kan bidang depan? Terus kita kan kalau kubus itu rusuk-rusuknya sama ya semua ukurannya. Misalnya kita mau membuat kubus di gambar ini dengan ukuran 2 cm biar nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede. Kita buat bidang depannya dulu. Misalnya di sini ya, kita mulai dari sini. Kita buat 2 cm. Kita buat perseginya dulu. Bidangnya kan berbentuk persegi ya, 2 cm. Berarti nanti ke kanannya 2, di sininya juga 2. Ini 2 cm juga ya. 2 cm, di atasnya juga 2 cm. Oke, 2 cm ya. Di sebelah sininya juga 2 cm. Nah, gini. Jadi kita buat persegi atau bidangnya itu yang bagian depan dulu. Terus kan biasanya kubus itu agak miring gitu kan gambarnya. Kita buat sisi yang miringnya dulu. Sebenarnya itu bukan sisi miring ya, karena memposisikannya miring jadi agak miring. Jadi miring, tapi bukan sisi miring. Kan gini ya, miring gini. Nah, kalian usahakan ketika kalian menggambar yang miring ini, bagian yang kelihatannya miring ini padahal nggak miring, lebih kecil daripada yang tadi. Kalau tadi kan harus sama, tadi 2 cm ya, berarti kita harus lebih kecil, misalnya 1,5 cm atau 1 cm. Di sini Ibu buatnya 1 cm ya. Kita gambar, kita tarik garis di sini. Nah, ini 1,5 cm ya. Terus kita buat juga nih rusuk yang sebelah sini. Yang sisi yang miring sebenarnya tidak miring. Ini ya, terus yang bawah juga. Nah, ini ya, kan udah jadi nih, udah ke belakang, kita gambar belakangnya lagi. Di sini kita tarik garis. Kalau kalian benar gambarnya, dari atas ke bawah ini juga dia akan membentuk 2 cm. Dari atas ke bawah sini ya. Nah, ini 2 cm ya. Dirapiin aja gambarnya. Terus yang atas juga. Nah, ini ya, kan udah jadi nih. Ya lumayan ya. Udah jadi nih kubusnya. Tinggal bikin garis yang ada di dalamnya ini. Kalau garis yang di dalamnya ini kita buat agak putus-putus ya, karena dia di belakang. Kita tarik dari sini. Ini kan 1,5 ya. Kita bikin sama di sini juga 1,5. Tapi putus-putus. Harus putus-putus ya, karena dia posisinya di dalam. Kita buat aja segimana, pokoknya dia jadi kubus aja. Yang penting kalian bikin kubusnya itu rapi. Ini satu lagi ya. Nah, ini ya kubusnya. Kalian buat kubus pokoknya harus rapi, pakai penggaris. Jangan asal-asalan. Nah, terus ini kan kita lagi menggambar kubus ABCD EFGH. Berarti kubus ini punya nama. Memberi nama kubus itu dimulai dari bidang alas. Dari depan sini ya. Kan dia ABCD. Berarti di sini A, B, ke belakang ya. C, D. Jadi dia muter. A, B, C, D. Terus kita baru ke bidang atasnya ya. A, B, C, D. Sama muternya kayak tadi. Di sini E, F, G, H. Ya. Ini baku ya. Jadi kalau ada kubus A, B, C, D, F, G, H berarti A, B, C, D, E, F, G, H. Dia harus muter. Ya. Lanjut ya. Sekarang kita akan agar lebih paham lagi. Kita akan gambar kubus KLMN, PQRS. Karena nggak selamanya A, B, C, D, F, G, H ya. Misalnya ada KLMN, PQRS. Sama prinsipnya dari bawah dulu.
dari sini ya, dari kiri bawah mulainya. Jadi di sini K, L, M, N, P, Q, R, S. Jadi gini ya. Pokoknya mau namanya siapapun, urutannya tetap dari bawah K, L, M, N, P, Q, R, S. Sudah paham ya sekarang ya cara menggambarnya dan penamaannya. Nah sekarang kita ke unsur-unsur dalam kubus. Unsur-unsurnya itu ada titik sudut, rusuk, bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal ya, ada 6 unsurnya. Baik, yang pertama titik sudut ya. Jadi nanti ada titik sudut, rusuk, bidang diagonal ruang, sama bidang diagonal. Yang pertama titik sudut. Titik sudut sudah tahu ya. Titik-titik, yang namanya juga titik sudut titik pada kubusnya. Jadi yang namanya titik sudut karena titik, jadi dia pakainya satu angka. Jadi titik sudut dalam kubus ini kita pakai kubus A B C D F ya, yaitu titik A, B, C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Ada 8 titik. Ada 8 ya. Udah tahu kan kalau titik sudut. Nah, yang kedua rusuk. Kalau rusuk itu tahu ya, yang apa, yang garis ini rusuk. Kalau rusuk itu kan terbentuk dari 2 titik. Rusuk itu terbentuk dari 2 titik ya. Jadi ketika titik A dan titik B digabung, dia menjadi sebuah rusuk. Jadi rusuknya ada apa aja di sini? Ada rusuk AB, BC, CD, DA, ada EF, FG, GH, HE ya, dan yang lain-lain. Jadi kalau rusuk itu penulisannya ada 2 huruf kapital yang jelas. Misalkan rusuk AB. Boleh nggak kalau kita sebut sebagai rusuk BA? Boleh. Tapi biasanya lebih ke abjad ya. Boleh kita sebut rusuk AB, rusuk BA sama. Rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD apa DA ya sama. Dan seterusnya. Ada rusuk AE, BF, CG, HD. Ada berapa rusuk dalam kubus? Ada 12. Kalian cari sendiri ya rusuknya apa aja. Nih, kalian isi sendiri titik-titiknya. Selanjutnya, bidang. Bidang itu kalau kita artikan ya, bidang itu terbuat dari beberapa rusuk yang tertutup ya. Jadi bidang itu bisa terbuat dari minimal ada 3 rusuk ya. Kalau tadi rusuk itu gabungan dari titik, kalau bidang itu gabungan dari rusuk, minimal harus ada 3 rusuk. Yang mana aja yang disebut bidang? Bidang tuh yang ini, yang depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah ya. Coba kita gambarkan. Baik, kita akan coba menggambar bidang ya, bidang di kubus. Misalnya kita mau menandakan apa bidang yang depan. Misalnya kita mau, jadi bidang itu kayak A, B, F, E, itu namanya bidang ya. Nih kita lihat bidang yang depan. Nah ini contoh bidang-bidang ya. Misalnya yang pertama ini bidang depan ya. Nama bidang ini kalau kita namai, dia dimulai dari mana aja sih boleh kalau bidang ya. Tapi dia juga keliling. Dia keliling dikasih namanya. Jadi bidang A, B, F, E. Ini bidang A, B, F, E. Harus keliling ya. A, B, F, E. Nggak boleh. A, B, E, F itu nggak boleh. Jadi dia harus keliling. Atau bisa juga B, F, E, A gitu. Atau F, E, A, B. Yang penting dia keliling. Dimulai dari mana aja boleh. Yang penting harus keliling. Terus yang kedua, ini yang sebelah kanan ya. Kalau kita namai, nama bidangnya apa? Bidang, kalau dari sini ya, B, C, G, F. Bidang B, C, G, F ya. Ini ya, yang intinya sih yang penting kalian bisa menamai sebuah bidang. Jadi kalau bidang itu bisa, kalau apa, dari 4 rusuk berarti dia ada 4 huruf. Kalau misalkan dia cuma 3 rusuk berarti ya 3 huruf. Jadi bidang itu minimal ada 3 huruf, 3 atau lebih ya. Jadi kesimpulannya ada berapa bidang dalam satu kubus? Sebutin sendiri ya di sini ya. Ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah ya. Ada 6. Sebutin sendiri ya. Baik, unsur selanjutnya diagonal bidang ya. Diagonal itu garis. Diagonal itu garis yang miring gitu ya. Diagonal bidang berarti garis yang miring yang ada di bidang. Misalnya kita pilih bidang yang atas. Nah, misalnya kita pilih bidang yang atas ya, bidang E, F, G, H. Nah, di bidang itu dia memiliki diagonal yang disebut diagonal bidang. Nah, diagonalnya mana? Diagonal itu yang miring nih. Misalnya E ke G. Nah, E ke G ini kita sebut sebagai diagonal bidang karena dia bentuknya diagonal dan dia terletak di bidang. Bisa juga FH. Kalau ini diagonal EG ya. Jadi bisa kita sebut juga diagonal bidang, misalnya diagonal EG gini ya. Contoh lainnya, misalnya kita pilih bidang ini ya, BCGF. Nah ini ya, diagonal BCGF. Nah
siapa aja diagonalnya? Diagonal bidangnya bisa BG atau GB, bisa BG yang lurus ya, bisa juga CF. Nah, ini ya, pada bidang BCGF diagonal bidangnya itu ada BG dan ada CF. Jadi kesimpulannya di satu bidang itu memiliki dua diagonal. Nah, ini namanya diagonal bidang ya, karena dia terletak di bidang. Jadi di sini nambah lagi, ada diagonal, ada CF, ada BG. Ada apa lagi? Kalian cari sendiri ya. Kira-kira ada berapa diagonal bidang sih dalam satu kubus ini? Kalau misalnya di satu bidang itu ada dua diagonal, karena dia ada 6 bidang, maka 6 kali 2 ya, ada 12. Ada 12 diagonal bidang dalam satu kubus. Nah, itu unsurnya ya, itu diagonal bidangnya. Nah, untuk menghitung panjang diagonal bidang, sekalian ya, untuk menghitung panjang diagonal bidang. Jadi, pasti kalian udah pernah belajar, misalnya dia ada terdapat rusuk ya. Jika diketahui rusuknya R, maka diagonal bidangnya adalah R akar 2. Jadi langsung aja R akar 2. Misalnya, diketahui sebuah kubus rusuknya 3 cm. Maka berapakah diagonal bidangnya? Maka diagonal bidangnya itu adalah 3 akar 2. Kalian pasti udah pernah pelajari ini kan? Misalnya rusuknya 5, berarti diagonal bidangnya adalah 5 akar 2. Tinggal ditambahin akar 2 aja. Itu udah harus otomatis ya. Lanjut ya, diagonal ruang. Diagonal ruangnya bersama kayak diagonal bidang ya. Dia sebuah garis yang miring. Cuma bedanya kalau tadi diagonalnya di bidang, kalau ini diagonalnya di ruang. Jadi miringnya itu di ruangan, di dalam ruangannya, di dalam ruangan ini. Contohnya, misalnya dari contoh diagonal ruang ya, dari E ke C. Nah, dia kan miring nih, tapi dia di dalam. Dari E ini kan di depan, C ini kan di belakang, jadi dari depan ke belakang gitu. Tapi dia miring ya. Ini salah satu contohnya, ini adalah diagonal EC. Contoh yang lainnya juga bisa diagonal AG ya, dari A ke G. Nih, kalau A ke G dia agak ini ya, dia dari belakang ke depan juga. Bisa diagonal EC, AG, HB, apalagi FD ya. Jadi ada berapa diagonal ruang dalam satu kubus? Ada 4 ya, hanya ada 4. Silahkan kalian cari sendiri. Paham ya diagonal ruang? Jadi dia garis miring tapi dia melewati ruangan dari pojok ke pojok lah gitu, bahasa simpelnya. Nah, untuk ukurannya, untuk panjang diagonal ruang, misalnya kubusnya itu rusuknya sepanjang R, maka diagonal ruangnya adalah R akar 3. Tadi kalau diagonal bidang itu akar 2, kalau diagonal ruang akar 3. Misalnya R-nya 4, maka diagonal ruangnya adalah 4 akar 3. Kalau rusuknya 10, berarti diagonal ruangnya adalah 10 akar 3. Gitu aja ya. Lanjut ya, kita ke bidang diagonal. Tadi diagonal bidang, sekarang bidang diagonal. Beda ya. Kalau tadi diagonal bidang, diagonal yang berada di atas bidang. Kalau ini bidang diagonal. Jadi bidang yang berbentuk diagonal. Bidang yang mendiagonal ya. Jadi dia miring, tapi yang miring itu bukan garis, tapi bidangnya. Contoh. Misalnya, kalian bisa ngebayangin nggak BCHE? Kita akan menggambar bidang diagonal BCHE. BCHE ya. Jadi dari B ke C, C ke H, H ke E ke B lagi. Kita gambar. Dari B ke C, udah ada ya rusuknya. BC, C ke H, C ke H, H ke E ke B. Nah, kebayang nggak? Kebayang nggak? Dia merupakan bidang tapi diagonal. Nih, atau kalau kita arsir ya. Nah, ini ya. Ini disebut sebagai bidang diagonal. Dia berbentuknya bidang, tapi dia diagonal, dia miring. Itu namanya bidang diagonal. Terus, mana lagi nih yang bisa kita gambar sebagai bidang diagonal? Misalnya kita mulai, mana lagi nih yang mau kita gambar bidang diagonalnya? Kalau menentukan bidang diagonal, terserah kalian ya. Misalnya, kalian mau mulai dari, tadi kan kita mulai dari BC, sekarang kita mulai dari AB. Kita mulai dari AB. AB kira-kira kemana? Pasti dia yang sejajar dengan AB. AB, G, H. AB, G, H. Kita gambar.
AB dari B ke G ya. AB, B ke G, G ke H. H kembali lagi ke A. Nah, jadi deh bidang diagonal. Bidang yang miring. Kita arsir lagi. Kita arsir ya, biar kelihatan. Nah, gini ya, kelihatan kan ABGH ini disebut sebagai bidang diagonal. Coba satu lagi. Apa? Kita coba satu lagi ya. Kita mulai dari sini deh. EA. EA kira-kira ke yang sejajar. Nah, di sini ya. EA ke CG. Jadi EA, EA, CG, CG. Dari E ke A ke C, C ke G, G kembali lagi ke E. Nah, ini ya. Ini namanya bidang diagonal. Kita arsir lagi. Nah, ini kelihatan ya. AC, EA, CG atau ACGE sama aja. Jadi ini namanya bidang diagonal. Saya bedain dengan diagonal bidang. Bidang diagonal itu bidang yang mendiagonal. Kira-kira mana lagi? Nih, EA, BC bisa EHCB ya tadi. FG, DA juga bisa. Jadi kira-kira ada berapa bidang diagonal dalam satu kubus? Ya, ada 6 ya. Cari sendiri yang lainnya. Ada 6. Nah, itu unsur-unsur dalam kubus ya. Selanjutnya kita bahas balok. Yang kedua, balok. Balok ini sama kayak kubus ya. Dia ada apa? Dia ada titik sudut, ada rusuk, ada bidang, diagonal ruang, ada juga bidang diagonalnya. Jumlahnya juga sama, cuma ukurannya yang beda. Kita lanjut ya ke limas. Nggak usah dibahas balok karena hampir sama intinya. Kita ke limas. Limas itu tahu ya yang ada titik puncaknya. Limas ini bisa limas segi 3, limas segi 4, segi 5, dan selanjutnya. Dan segi-segi selanjutnya. Kita akan menggambar limas T, A, B, C, D beraturan. Kalau limas, itu kan dia punya titik puncaknya itu T. A, B, C, D itu adalah alasnya. Udah kelihatan ya kalau A, B, C, D ada 3 titik berarti dia seginya segi 4. Dan dia katanya beraturan, segi 4 beraturan. Segi 4 beraturan itu berarti persegi. Kita coba gambar ya. Kalau mau gambar limas, yang kita gambar itu pertama alasnya dulu. Sama kita ukur juga tadi. Misalnya kita mau bikin 2 cm ya. Kita bikin alasnya dulu. Di sini 2 cm. Di mana aja sih? Di sini. 2 cm ya. Kadang-kadang kan kita kalau bikin limas itu agak miring, agak bingung gitu ya. Misalkan ini 2 cm. Terus kan dia kalau ini kan limas persegi ya. Berarti dia kan agak miring bikin perseginya. Miring ya. Nah, kalau miring, sisi miring ini, ingat ini miring yang sebenarnya tidak miring. Dia harus lebih kecil daripada yang tadi. Tadi kan 2 cm. Kita buat ini dia 1,5 aja. Nah, harusnya putus-putus ini ya. Terus di sini. Nah, ini ya. Di sini harusnya putus-putus ya, karena dia di dalam ceritanya. Ini juga putus-putus. Sorry. Ini harusnya putus-putus. Nah, putus-putus kayak gini ya. Nah, terus ini kan ukurannya sama nih 2 cm nih di tengahnya. Harus pasti kan 2 cm. Kalau kalian bikin 3 cm berarti 3 cm. Kalian bikin titik tengah. Sebenarnya kira-kira aja titik tengahnya di sini ya. Terus kita buat puncaknya. Puncaknya terserah kalian, yang penting lurus. Puncaknya berapa cm terserah kalian. Misalnya ibu maunya di sini. Nah, ini ya, ini puncaknya. Ini T-nya nanti. Kita tarik garisnya. Dari T ke masing-masing sudutnya. Ke sini. Terus ke sini. Terus mana nih? Dari atas ke sini ya. Sini satu lagi nih karena di dalam dia putus-putus. Ini ya. Nah, jadi deh limas. Nah, untuk namanya T-nya pasti di atas. T, A, B, C, D. A, B, C, D-nya berarti alas. Dari sini A, B, C, D. Ya. Ini namanya limas T, A, B, C, D. Kalau misalnya ada katanya nih nanti ada limas T, A, B, C. Berarti kira-kira alasnya apa? Pasti segitiga karena A, B, C. Entah dia peraturan atau tidak. Seperti itu ya. Ini untuk limas. Limas enggak terlalu banyak kita belajar limas. Yang jelas kalian harus bisa gambarnya ya. Selanjutnya prisma juga hampir sama dia kayak
balok ya sebenarnya. Kalian pelajari sendiri unsur-unsur si prismanya itu.